Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbing hati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah lakukan dengan cinta. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang wanita yang menikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ia menikah dengan pria itu karena tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Wanita itu menjalani hari-hari pernikahannya dengan hati yang merana. Ditambah lagi dengan sikap suaminya yang selalu ingin dilayani. Suaminya mau agar tepat jam 6 pagi sarapan sudah harus terhidang di meja makan. Meski berat, wanita itu mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan sang suami. Memasuki tahun ketiga, suami yang tidak dicintainya itu meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, wanita itu kembali menjalin hubungan dengan orang yang dicintainya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Wanita itu hidup bahagia dengan pria yang dicintainya. Di suatu siang, saat ia membereskan barang-barang peninggalan suami pertamanya, ia menemukan secarik kertas bertuliskan, "Bangun jam 5 pagi, hidangkan sarapan jam 6 tepat." Ia membaca tulisan itu berulang-ulang. Kemudian ia menggumam, "Sebenarnya apa yang kulakukan sekarang persis seperti apa yang kulakukan kepada suami pertamaku. Aku bangun jam 5 dan melayaninya di meja makan pukul 6 pagi. Tetapi kenapa sekarang aku melakukannya dengan sukacita? Apa yang menyebabkan segalanya berbeda? Cintalah yang membuat segala sesuatunya berbeda. Tanpa cinta, semua pekerjaan yang dilakukan akan terasa berat, meskipun sebenarnya tergolong pekerjaan ringan, karena merasa terpaksa untuk melakukannya. Sebaliknya, pekerjaan berat tidak terasa sukar untuk dilakukan kalau dilakukan dengan cinta, karena hatinya bersukacita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh wanita itu merupakan gambaran pelayanan kita. Jika kita melayani Tuhan karena kita mencintainya, maka kita akan melayani dengan baik, seperti hamba-hamba yang baik dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hamba yang baik bertanggung jawab dan memaksimalkan apa yang dipercayakan tuannya kepadanya. Tetapi jika kita melayani karena terpaksa atau karena takut pada akibat jika tidak melayani, kita seperti hamba jahat yang menyimpan uang mina yang dipercayakan kepadanya. Hamba atau pelayan
jenis ini menjalani hari-hari pelayanannya dengan terpaksa, beban, dan asal-asalan. Di manakah posisi kita pada saat ini? Belajarlah untuk mencintai dan lakukanlah dengan cinta, agar apapun yang kita lakukan tidak menjadi beban, melainkan kita pun akan merasa ringan, senang dengan hasil yang maksimal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, tuntunlah kami agar semakin hari kami belajar menjadi hamba yang bertanggung jawab dan menyenangkan hati-Mu melalui pelayanan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negeri kami ini. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik. Kami memohon Tuhan hadir untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.